Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah Dr. Tifa eksepsinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan ini mengundang berbagai pertanyaan oleh netizen. Benarkah ini skenario paling menguntungkan Jokowi? Tentunya karena kita lihat setelah eksepsi Dr. Tifa diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diterima oleh hakim, artinya Jokowi yang tadinya selalu membuat narasi akan hadir di persidangan, tetapi ini tidak bakal bisa hadir karena memang Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah menghentikan kasus ini. Nah, siapa yang sebenarnya diuntungkan, Dr. Tifa atau memang Jokowi? Kalau kita lihat di sini sebenarnya sama-sama diuntungkan, tetapi yang paling banyak diuntungkan di sini tentunya adalah Jokowi. Walaupun kasus ini dihentikan, tetapi polemik ijazah palsu ini tetap bergema di sosial media kalau ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan dan dibuktikan. Nah, setelah ini pasti ada lagi tentunya, yaitu Dr. Tifa melakukan gugatan baru dan akan menghantam Rektor UGM karena akan mencari kebenaran tentang ijazah Jokowi. Nah, tanggal 1 Juli, tim kuasa hukum Dr. Tifa sudah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didasarkan akibat tidak ditemukannya yaitu ijazah Jokowi di Komisi Informasi Jawa Tengah menggeledah kantor arsip di daerah Solo. Sehingga mereka pun melakukan gugatan ke Universitas Gadjah Mada dan juga mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP Semarang. Jadi tentunya setelah Dr. Tifa diterima eksepsinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, polemik ijazah Jokowi tidak berhenti di situ saja malah bertambah panjang. Bahkan dari tim Ahmad Khodinuddin tidak main-main, akan membongkar strategi baru untuk melawan ijazah palsu Jokowi. Artinya polemik ijazah palsu Jokowi ini tidak berhenti walaupun pengadilan telah menghentikan kasus Dr. Tifa. Hari ini adalah hari kiamat bagi para termul. Eksepsi dari Dr. Tifa dan kuasa hukumnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan ini membuat bahwa kasus ini, perkara yang dituduhkan pencemaran nama baik atas terdakwa Dr. Tifa, dihentikan dan tidak layak untuk diteruskan. Maka termul kalau mau nangis, nangis saja, karena itu baik bagi kesehatan kamu. Dan saya katakan ini adalah hari kiamat bagi para termul. Kenapa? Ini hari pertama. Selanjutnya, kalian yang sekarang begitu arogan, dulu begitu sombong seolah-olah menjadi pemilik negeri, akan mengalami kekalahan yang bertubi-tubi. Menangislah kalau mau menangis. Kenapa? Karena ini tidak menghentikan semua tuntutan tentang ijazah Jokowi. Karena masih ada tiga gugatan paling sedikit atas ijazah Jokowi. Yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Pak Bunatwa Silalahi, di Petun Jakarta Timur yang juga oleh Pak Bunatwa dan tim, dan juga dilakukan oleh Bon Jowi yang sedang bersengketa dengan UGM di Petun, di mana UGM harus membuka 20 dokumen terkait ijazah asli yang katanya asli milik Jokowi. Ini akan menjadi hari di mana keadilan akan kita tegakkan dan kita perjuangkan. Termul-termul yang selama ini menjadi arogan, sombong seolah-olah pemilik negeri ini, habis waktunya sekarang. Harus kita berantas kesombongan mereka, karena ini adalah sebagai penguat sejarah apakah mantan presiden itu punya ijazah asli atau tidak. Nah, putusan setelah itu adalah sebagai gong kekalahan yang akan terus dirasakan hari-hari berikutnya oleh para termul. Karena ini menunjukkan bagaimana bahwa Jokowi sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah tidak punya lagi bagaimana dia bisa mengendalikan negeri ini. Kesombonganmu akan berakhir di sini. Kesombongan kalian akan berakhir di sini. Kalau mau nangis, sekali lagi, menangislah. Karena ini adalah hari kiamat Anda, para termul, telah tiba. Dan esok hari adalah hari kalian bagaikan di neraka karena kalian atas kesombongan-kesombongan yang kalian lakukan. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini, yaitu transkrip nilai lengkap,
SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah, untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217, seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir. Dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua, Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban, dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu, dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli.
Oh, satu lagi Ya. tentang ijazah asli. Silakan Pak Taufik. Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambah rekan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir. Dan tidak dipatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau... Ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Di negara tercinta kita Indonesia ada fenomena nasional yang tak terbantahkan, yakni oligarki mafia lebih berkuasa dari pemerintah yang sah. Pemerintahan yang dibentuk lewat proses pileg dan pilpres pada tahun 2014 misalnya, itu ongkosnya sebesar 71,3 triliun rupiah, sesungguhnya hanya menghasilkan pemerintah yang semu, yang hanya seolah-olah. Tetapi bila kita cermati secara sungguh-sungguh, kita segera memahami bahwa pemerintah kita, apalagi semasa Mukidi jadi presiden, pemerintah berbagi kekuasaan dengan apa yang dinamakan sebagai mafia. 6 tahun lalu saya menulis risalah kebangsaan ini, yang berjudul Pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Nah, risalah setebal 93 halaman ini dengan bahasa cukup santun mengimbau Jokowi supaya berhenti saja, mundur, karena kebijakan Jokowi lebih banyak merusak daripada membangun Indonesia. Salah satu tema penting dari risalah singkat ini adalah 5 tahun di bawah Jokowi, Indonesia makin terpuruk, menjadikan Indonesia negara subordinat China. Sehingga secara sarkastik saya usulkan RI, Republik Indonesia, itu diganti saja menjadi RTCI, Republik Taipan Cukong Indonesia. Nah, saudara, saya bacakan utuh 2 paragraf di halaman 30 risalah kebangsaan itu, karena ini menyangkut mafia paling dahsyat di negara kita, yakni mafia hukum. Jadi saya bacakan, dari berbagai jenis mafia yang paling perkasa dalam melipat-lipat penegakan hukum adalah tentu saja mafia hukum. Presiden SBY pernah berupaya memberantas mafia hukum pada tahun 2009 dengan menerbitkan Kepres nomor 37 tahun 2009 tentang Satgas
Pemberantasan Mafia Hukum PMH. Nah, para jaksa dan hakim yang sedang mengadili Mas Roy dan Bu Dr. Tifa itu tidak tertutup kemungkinan sudah menjadi budak mafia cukong dan Taliban yang menyembah kezaliman dan anti kemanusiaan. Jadi saya usulkan, karena sampai mati mustahil Mukidi berani datang ke pengadilan sambil bawa ijazah palsunya itu, jadi segera akhiri sajalah dagelan pengadilan untuk Mas Roy Suryo dan Dr. Tifauzia. Saya sengaja berputar dulu sebelum ke kesimpulan ini supaya kita ingat kembali bahwa Mukidi yang tengil memang sesungguhnya tidak diperlukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Wah, kehormatan saya suruh bicara sini. Saya bukan lawyer. Saya bicara dulu, saya bukan lawyer. Saya kelompok aktivis yang mengikuti, membersamai para kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya ini saja, yang mengusut atau menggugat tentang keaslian ijazahnya Jokowi yang telah jadi presiden selama 2 periode. Jadi saya dari mana saja, selama kelompok itu berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Yang kalau menurut dugaan saya dan teman-teman aktivis, di sini ada GMKR, ada FPPT ini, ada ARM segala macam, nggak mungkin dia punya ijazah palsu. Nggak mungkin dia punya ijazah asli, maaf, pasti palsu. Nah, begini, menurut kami para aktivis, bahwa tindakan Jokowi mengikuti kontestan pemilu atau pilkada dengan ijazah palsu, terutama di pemilu, itu adalah tindakan kejahatan luar biasa. Saya katakan itu masuk kejahatan luar biasa ini. Jadi kalau mau disamakan dengan terorisme, disamakan dengan pemberontakan, disamakan apa lagi? Pelanggaran HAM berat, sama. Tapi kenapa kok diam saja kita? Kenapa saya katakan bisa disamakan dengan pelanggaran berat yang, ya kalau istilahnya para lawyer mungkin yang namanya extraordinary crime, sama. 10 tahun dia jadi presiden, si Jokowi ini, dia udah merusak tatanan kehidupan bernegara, dan banyak sekali hukum yang dirusak diganti menurut keinginan dia untuk kepentingan dia yang dampaknya begitu besar. Yang paling buat saya keciuman, salah satu di antara yang dilakukan dia adalah pernyataan atau keputusan dia yang mengatakan bahwa peristiwa tahun 65 itu PKI adalah korban. Itu kata lain bahwa yang melakukan berarti rakyat dan TNI. Yang ini kan pengkhianatnya. Berarti kesimpulan saya ini memang turunan PKI. Anasir PKI, komunis. Apa ini enteng ini pelanggaran ini? Belum lagi membiarkan kematian hampir 1.000 orang petugas KPPS, dibiarkan kayak kambing mati aja nggak dulu. 1.000 lebih. Pembunuhan pengawalnya Habib Rizik, 6 orang. Kemudian ada kasus kematian 130 lebih penonton sepak bola di Kanjuruhan. Terus belum lagi kasusnya Bambang Tri, Gus Nur, Habib Rizik. Mereka itu menciptakan pengadilan dagelan dengan memenangkan ya kelompok dia. Jadi bukan hanya mengejar, kami ini rakyat, bukan hanya mengejar
ijazah dia, karena dengan ijazah dia itu dia udah ngobrak-ngabrik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bukan hanya karena ijazahnya saja. Dan sekarang dia setelah merusak ini, dia mau melanjutkan perusakan terhadap negara kita ini dengan menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Yang tentunya kita juga akan minta kepada presiden sekarang Prabowo untuk bertanggung jawab. Anaknya tak lulus juga ijazahnya, sedang dikejar, dongoknya nggak ketulungan, mau jadi pemimpin. Ini kita minta pertanggungjawaban ini kepada si Jokowi ini. Memang pintu atau entry point-nya kita minta dari ijazah ini. Kita tahu ini yang melakukan apa ini kelakuan si Jokowi ini sekelompok orang, para pengkhianat yang merusak bangsa ini. Nah, di dalamnya ada PKI, tapi ada anasir-anasirnya atau tokoh-tokohnya yang ada di dalam pemerintahan dia, baik itu Purnawirawan Jenderal, TNI, Polri, para tokoh-tokoh lain. Nah, inilah yang melindungi sekarang. Sehingga setiap ada pengusutan tentang ijazah palsu Jokowi, begitu besar kekuatan yang bergerak untuk menjaganya, melindunginya. Ini ada anasir begundal Beni, termasuk ada kekuatan asing yang melindungi dia. Apa kita mau menyerah? Rakyat, kita udah merasakan bagaimana dirusak oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Nah, kenapa rakyat sangat berharap kepada kelompok-kelompok AK, dan mungkin yang di sana juga yang di kelompok yang lain ada Bonatua, ada Bu Mercy, ya mungkin juga Bon Jovi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa berharap pada pemerintahan Prabowo. Nyatanya udah 2 tahun diem aja dia. Apa yang mau diharapkan? Ya terpaksa kita harus kerja keras. Tadi udah disampaikan pada baca. Pejuang atau pahlawan belum tentu bisa menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Tapi kalau kita hilang dipanggil yang Maha Kuasa, tinggalkan dunia ini, kita berharap generasi di bawah kita, anak kita melanjutkan sampai terbongkar. Nah, ini jadi presiden sangat negatif buat kita. Di luar negeri pun jadi bahan olo-oloan Republik Indonesia ini. Gara-gara Jokowi ini jelek sekali. Itu yang saya katakan. Kita juga rakyat. Ya, saya mewakili rakyat dengan beberapa ormas yang ada di sini. Sangat berharap. Kita berharap inilah yang mewakili kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dalam rangka membentuk kembali negara Indonesia yang katanya berdasar hukum, negara demokrasi. Karena kita dengar terus terang aja kata Presiden Prabowo dari sebelum dilantik sampai dilantik nggak tahu udah berapa puluh kali dia katakan akan menegakkan hukum. Kasus ini udah bergulir hampir berapa tahun? Lebih 5 tahun mungkin. Tapi Prabowo berkuasa sudah hampir 2 tahun. Sedikit pun tidak ada memberi respon terhadap upaya-upaya menegakkan hukum berkaitan dengan kepalsuan ijazah manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak bangsa ini. Karena itu kita berharap pada ini. Jadi saya aktivis akan mengikuti semua kelompok yang mengejar ijazahnya Jokowi. Yang kami yakini itu palsu. Kita akan membersamai. Tapi kita juga tidak akan mau bersatu dengan orang-orang yang kita sudah tahu nyatakan pengkhianat. Ya kalau kayak si Rismon itu siapa lagi? Itu kan pengkhianat tuh. Peggy, DHL, Damai Hari Lubis berteman sama iblis itu sama dengan iblis. Nggak usah kita dekat-dekatin. Nggak usah kita dekat-dekatin. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar. Ini kan cara pemerintahnya letoy, nggak punya tanggung jawab penegakan hukum, omong kosong. Yang lain-lain itu bisa berjalan
kalau ini saja tidak berani ditegakkan. Termasuk juga di sini, kenapa rakyat berharap kepada kelompok Taka ini? Karena DPR-nya tidak mudah, nggak bersuara sama sekali. Padahal kita semua tahu, suatu negara akan berdiri tegak, maju, solid, apabila penegakan hukum itu benar, sesuai hukum yang ada, dilaksanakan dengan jujur, adil. Kita nggak ada, kita udah lihatlah Gus Nur sama Bambang T sudah jadi korban begitu aja. Nggak malu itu pemerintah, DPR nggak malu itu, nggak malu. Belum lagi Habib Rizik yang katanya bilang saya sehat terus masuk penjara. Dan kasus lain kilometer 50 kematian juga. Ini kan berarti nggak ada hukum di negara kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang disampaikan pada saat konversi oleh Taka ini. Saya diundang, saya bukan bagian dari ini, tapi kami bagian dari rakyat yang peduli penegakan hukum di negeri kita yang tercinta ini. Karena kami tidak percaya pada pemerintah, kami tidak percaya dengan DPR. Sampai hari ini nggak percaya, karena mereka diam saja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali undang-undang di kepala saya tentang penegakan hukum. Karena janjinya presiden banyak sekali. Tegakkan hukum. Bagian dari penegakan hukum itu adalah berantas korupsi. Omong kosong penegakan hukum. Kalau pemberantasan korupsi bisa berjalan, kalau penegakan hukumnya tidak jalan. Jadi cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. Kami berada di mana? Siapa saya dan teman-teman yang lain aktivis yang mau bersamai kelompok Taka ini. Terima kasih.